Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ananda Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Sahid. Dan selamat siang untuk rekan-rekan semua yang hadir. Baiklah, kami dari kelompok 3 manajemen akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis Kinerja Karyawan melalui Pemberian Kompensasi di PT Inti Dharma Global Indo. Tapi sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok saya, dengan saya sendiri, Safira Hasanah selaku moderator, Jayanti Manda sebagai penyaji 1, Rihani Helwa sebagai penyaji 2, Ayu Rizka sebagai penyaji 3, Salsabila Rosita sebagai penyaji 4, Miliana sebagai penyaji 5, Tengku Alvito sebagai penyaji 6, dan Devina Selo sebagai penanggung jawab pertanyaan. Baiklah rekan-rekan semuanya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Jayanti untuk memulai mempresentasikan artikel kelompok kami. Kepada Saudari Yanti, dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Safira selaku moderator. Izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan abstrak pada penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompensasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan pada PT Inti Dharma Global Indo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Dan dari hasil penelitian, kinerja karyawan dinilai cukup baik dan salah satu faktornya karena perusahaan memberikan kompensasi yang layak dan adil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator Safira. Terima kasih Saudari Yanti atas sedikit penjelasannya. Baiklah, mari kita lanjutkan kepada penyaji kedua yaitu Saudari Rihani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Safira atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Rihani akan sedikit mempresentasikan pendahuluan atau apa sih latar belakang dari penelitian ini. Maslow pernah mengatakan bahwasannya terdapat 14 komponen di dalam kebutuhan manusia yang dimana salah satunya adalah bekerja. Seorang yang bekerja di perusahaan itu tidak dapat menentukan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Hal ini dikarenakan orang tersebut memiliki ikatan dengan perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan yang bermaksud bahwasanya peranan penting perusahaan adalah memberikan upah atau gaji kepada karyawannya. Oleh karena itu, PT Inti Dharma Global Indo merupakan salah satu perusahaan yang memotivasi karyawannya lewat pemberian kompensasi. PT Inti Dharma Global Indo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan sistem kompensasi sebagai salah satu faktor pendorong kinerja karyawannya. Kira bisa dilanjut. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami yaitu berupa metode kualitatif dan kuantitatif. Kami juga menanyakan kepada 4 responden karyawan PT Inti Dharma Global Indo yang kemudian kami tuangkan data tersebut ke dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dikarenakan topik di dalamnya memiliki permasalahan yang cukup kompleks, sehingga data yang diperoleh dari narasumber melalui pengisian kuesioner yang dapat diolah dengan cara yang lebih alamiah. Selain itu, melalui data yang diperoleh secara langsung dengan pengisian kuesioner yang dapat membantu dalam menemukan pola memahami situasi sosial dengan lebih mendalam, teori dan hipotesis yang berkaitan dengan topik. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator Safira. Terima kasih Hani atas penjelasannya. Baik, mari kita akan mulai masuk kepada materi yang akan disajikan oleh penyaji 3 yaitu Saudari Ayu Rizka, berikutnya penyaji 4 yaitu Saudari Salsabila Rosita, dilanjutkan oleh penyaji 5 yaitu Saudari Meliana, dan yang terakhir oleh Saudara Tengku Alvito. Kepada Ayu Rizka saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Safira atas kesempatannya. Di sini saya akan mulai membahas penelitian yang telah kami lakukan. Kompensasi pada dasarnya harus dapat membuat kinerja karyawan meningkat. Karyawan akan merasa kecewa hingga menimbulkan loyalitas dan kinerja yang menurun, bahkan dapat meninggalkan perusahaan jika kompensasi yang diberikan oleh perusahaan memiliki tingkat yang lebih kecil daripada perusahaan pada umumnya. Maka dari itu, kompensasi merupakan hal yang sangat penting. Pemberian kompensasi PT Inti Dharma Global Indo sudah jelas, artinya bahwa sebelum bekerja sudah ada kontrak kerja di awal. Karena di awal seseorang bekerja di perusahaan harus dijelaskan tentang bentuk, batas waktu, upah atau besaran gaji, serta seberapa besar tenaga yang dikeluarkan untuk perusahaan.
Kompensasi yang adil dapat ditentukan sehingga dapat meminimalisir terjadinya keluhan dari karyawan pada perusahaan tentang kompensasi. Perusahaan harus menggolongkan tugas-tugas ke dalam beberapa bagian. Pembagian tersebut diusahakan secukupnya saja, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsa. Baik, terima kasih Ayu. Nah, bisa rekan-rekan lihat tabel yang tercantum di layar berikut, yaitu tabel penilaian kinerja karyawan PT Inti Dharma Global Indo Divisi Research dan Development, yang dimana indikator penilaian dilihat dari rata-rata. Jika mendapatkan rata-rata 2 dinilai tidak memuaskan, angka 3 dinilai memuaskan, angka 4 dinilai cukup baik, dan angka 5 dinilai sangat baik. Dari tabel di sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan selama bulan Januari sampai Juni dinilai cukup baik dengan mendapatkan rata-rata 4. PT Inti Dharma Global Indo harus melakukan riset lebih lanjut mengenai kompensasi yang diberikan oleh perusahaan lain kepada bentuk kerja yang serupa sehingga dapat menetapkan besarnya kompensasi untuk mempertahankan karyawan. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Meliana. Baik, terima kasih Saudari Salsa. Kemudian, berdasarkan hasil survei kepada 4 responden karyawan PT Inti Dharma Global Indo, Divisi Research and Development, perusahaan tersebut membagi berbagai macam kompensasi dalam kategori finansial antara lain. Yang pertama, gaji. Per 1 bulan sekali merupakan waktu pemberian gaji yang diterima dan jumlahnya sesuai dengan peraturan UMR Jakarta. Yang kedua, tunjangan hari raya ataupun THR. Pemberian THR berupa sembako atau uang tunai kepada seluruh karyawan dengan syarat sudah bekerja di perusahaan minimal 1 tahun. Dan yang ketiga adalah upah lembur. Upah lembur dihitung per jam dan dibayar sebesar 30.000, oleh karena itu semakin lama karyawan lembur semakin besar pula upah yang didapatkan. Dan yang terakhir yaitu asuransi. Asuransi merupakan bentuk jaminan kesehatan para karyawan. Asuransi biasanya diambil dari potongan gaji pokok karyawan. Dan untuk kategori non-finansial yaitu berupa yang pertama lingkungan kerja yang nyaman. Apabila perusahaan memiliki ruang kerja yang dilengkapi oleh pendingin ruangan dan sirkulasi udara yang baik, maka karyawan akan selalu merasa nyaman saat bekerja. Dan yang kedua, pengakuan dari pimpinan. Apresiasi yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya atas imbalan dari pekerjaan yang sudah dilakukan dengan baik juga merupakan salah satu bentuk kompensasi. Dan yang terakhir, rekan kerja yang menyenangkan. Karyawan di PT Inti Dharma Global Indo memiliki rentang usia yang beragam. Walaupun beberapa karyawan memiliki usia yang terpaut jauh, hal itu tidak membuat mereka merasa canggung antara satu sama lain. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Alfito. Terima kasih. Terima kasih Meli. Baik, akan saya simpulkan keseluruhan dari artikel kami, yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kami adalah sistem kompensasi yang diberikan oleh PT Inti Dharma Global Indo kepada karyawannya yaitu berupa finansial dan non-finansial. Dan dari hasil penilaian kinerja karyawan, khususnya divisi Research and Development, dinilai cukup baik, serta dari 4 pengakuan narasumber. Mereka mengakui bahwa salah satu faktor mereka bersemangat dan selalu termotivasi dalam memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan adalah karena perusahaan memberikan kompensasi yang layak dan memuaskan. Jadi tidak dipungkiri, kompensasi bisa memberikan pengaruh yang besar bagi seorang karyawan. Sekian yang dapat saya simpulkan, saya kembalikan kepada moderator Safira. Baiklah rekan-rekan semuanya, itulah presentasi dari kami mengenai artikel yang berjudul Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Karyawan PT Inti Dharma Global Indo. Nah, jika teman-teman merasa tertarik dengan apa yang kami sampaikan, kami memberikan kesempatan untuk 2 orang penanya mengajukan pertanyaan. Semua pertanyaan akan ditampung oleh Saudari Devina Selo. Dan rekan-rekan yang lain akan turut menjawab pula. Kepada Saudari Devina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Safira selaku moderator, dan silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, Saudara Fikar, kami persilahkan. Kira-kira ada nggak sih kriteria yang harus diperhatikan dalam pemberian kompensasi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Fikar.
Dan mohon izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Saudara Fikar, yaitu ada nggak sih kriteria yang harus diperhatikan dalam pemberian kompensasi? Jawabannya itu tentu saja ada. Kenapa? Karena menurut Patton sebagai ahli, ia menetapkan ada 5 kriteria yang diperhatikan dalam pemberian kompensasi. Apa aja sih kriterianya? Yang pertama itu ada keadilan. Yang dimaksud di sini adalah sistem kompensasi setiap tenaga kerja harus diperlakukan secara adil. Yang kedua itu ada seimbang. Maksudnya perbandingan antara gaji, bonus, benefits harus proporsional. Yang ketiga itu ada efektif. Efektif yang dimaksud di sini adalah besaran kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja tidak boleh terlalu tinggi, sehingga itu melebihi keuangan perusahaan, dan sebaliknya juga, perusahaan tidak boleh membayar kompensasi kepada tenaga kerjanya terlalu rendah. Yang keempat itu, kompensasi ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong motivasi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kelima itu ada menerima. Di luar kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas, tenaga kerja perlu memahami dan juga memaklumi mengapa perusahaan harus menetapkan kebijakan kompensasi yang demikian. Berikut itu adalah jawaban yang saya sampaikan. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Saudara Fikar? Sudah cukup. Baik, terima kasih Saudara Fikar. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya. Ya, Saudari Mutia, kami persilakan. Ada nggak sih perbedaan antara gaji dan upah? Baik, terima kasih Saudari Mutia. Dan mohon izinkan saya untuk menjawabnya dan dibantu oleh rekan saya, yaitu Yanti. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Pertanyaannya yaitu apa perbedaan gaji dan upah? Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Sedangkan upah adalah balas jasa yang diberikan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati. Apakah sudah menjawab, Saudari Mutia? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih. Bagi yang sudah bertanya, berikut saya kembalikan lagi kepada moderator Safira. Terima kasih, Yanti. Baiklah, rekan-rekan semuanya, selesai sudah presentasi kelompok kami. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan menyimpulkan keseluruhan presentasi kami. Kesimpulannya adalah kompensasi memiliki peranan yang besar sebagai pendorong para karyawan untuk meningkatkan semangat kerjanya. Perusahaan juga tidak boleh asal dalam memberi kompensasi. Harus berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, perusahaan juga harus selalu memastikan kepuasan karyawannya atas kompensasi yang telah diberikan, agar karyawan tidak terpikirkan untuk pindah kepada perusahaan lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Safira selaku moderator kelompok 3 manajemen mohon undur diri. Terlebih dan terkurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.